Di situ Om John langsung terdiam, terus tatapan matanya kosong, dan dia mengambil parang yang ada di pinggang dia, terus tiba-tiba tanpa sadar dia menggorokkan lehernya sendiri sampai semua nasi yang dia makan tadi itu semuanya tumpah keluar bercampur dengan darah. Halo selamat datang di tongkrongan Doichivers. Apa kabar kalian, sehat kan Oke sebelum aku mulai, seperti biasa aku ingin menghimbau kepada kalian semua, buat kalian yang baru bergabung di channel ini dan ingin menjadi salah satu dari warga Doichi Universe juga, kalian bisa langsung registrasi aja di bawah gratis dengan cara mengklik tombol subscribe. Dan kalau kalian punya cerita pengalaman horor yang pengen kalian bagikan, kalian bisa langsung kirim aja ke email di bawah sini. Oke, kirim aja nggak usah ragu, nggak usah bimbang, nggak usah bingung, kirim aja ya, supaya kita bisa saling berbagi cerita pengalaman horor tentunya. Oke jadi kali ini aku mau cerita sama kalian tentang sebuah pengalaman horor yang sebenarnya pengalaman ini dialami oleh mamahnya kanca kita dan diceritakan ulang sama kanca kita di threads. Dan kemarin cerita beliau ini sempat viral di threads. Kenapa viralnya? Ya karena memang ceritanya serem Selain mereka ini suka diganggu gitu ya sama makhluk di sana, beberapa karyawan di sana itu sampai ada yang mencelakakan diri mereka sendiri secara tanpa sadar, bahkan ada yang sampai meregang nyawa mereka sendiri. Kenapa bisa? Karena ternyata ada satu hal yang pada saat itu tidak mereka lakukan. Nah, kalian penasaran kan sebenarnya apa yang terjadi sama mereka? Dan sebenarnya apa sih satu hal yang tidak mereka lakukan ini sehingganya banyak karyawan di sana yang ujung-ujungnya menjadi tumbal? Yaudah coba kalian mau tahu gimana cerita lengkapnya, stay tune, jangan kemana-mana, kita langsung aja mulai ke videonya. Jangan lupa siapkan cemilan kalian. Let's go! Oke jadi cerita ini dialami oleh mamahnya kanca kita yang bernama Tante Andika. Halo Tante, kita izin ya Tante untuk bawain ceritanya. Dan cerita Tante Andika ini diceritakan ulang oleh anaknya yang bernama Kak Peta. Halo Kak Peta. Buat kalian yang pengen follow Kak Peta, silakan follow di sini. Aku lupa nama username siapa. Aku ingatnya Kak Peta aja. Pokoknya inilah ya. Kalian bisa follow aja di sini. Nah, jadi ceritanya gini Kejadian ini dialami sama Tante Andika di tahun 1990, yang mana beliau ini dulu tinggal di Kabupaten Pasangkayu. Nah, Kabupaten Pasangkayu di tahun itu kondisinya masih hutan lebat Nah, kenapa masih hutan lebat? Karena ternyata pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan ke Sulawesi Barat itu baru terjadi di sekitar tahun 2004. Nah, jadi kalian bisa bayangkan kan, di tahun 90 itu kondisinya masih hutan selebat apa. Ya, memang belum ada pembangunan apa-apa di sana. Nah, karena waktu itu di sana belum ada jalan raya, dari Kota Mamuju ke Pasangkayu itu masih menggunakan kapal kecil Jadi memang mereka ini masih menggunakan jalur laut. Nah, ternyata kakek, nenek, dan juga Tante Andika merupakan transmigrasi era Soeharto ke daerah tersebut. Nah, disinilah perusahaan kayu itu masuk untuk pertama kalinya. Tante Andika yang pada saat itu masih gadis, umurnya masih 16 tahun, masih unyu-unyu, masih kinyis-kinyis, beliau ini pertama kalinya diterima bekerja di sebuah perusahaan kayu sebagai operator SSB. Jadi kalau misalkan ada apa-apa gitu ya, butuh informasi apa, ya Tante Andika inilah bagiannya memberikan informasi dan lain sebagainya. Jadi ini tuh adalah pekerjaan pertama yang didapatkan oleh Tante Andika setelah transmigrasi bersama kakek dan nenek. Nah, perusahaan kayu ini penempatannya ada di tengah hutan. Karena kata Tante Andika, dimanapun kita menginjakkan kaki itu pasti dimana-mana masih hutan gitu Nah, karena mau nggak mau ya kan, karena tuntutan pekerjaan, mau nggak mau Tante Andika pun akhirnya ikutlah pindah ke tengah hutan dan jauh dari keluarga. Nah, karena Tante Andika waktu itu adalah karyawan yang paling muda, beliau ini jadi mudah akrab gitu loh sama karyawan, apalagi karyawan yang jauh lebih tua.
Dan mereka itu juga katanya suka usil gitu loh sama Tante Andika. Bahkan beberapa dari mereka tuh juga ada yang menganggap Tante Andika ini seperti anak mereka sendiri atau bahkan seperti adik mereka sendiri. Nah, setiap pindah ke daerah hutan baru, mereka ini harus membangun mes untuk karyawan-karyawannya ya nggak mungkin dong mereka mau tidur di tanah deket pohon gitu kan, ya kan nggak mungkin, ntar kehujanan, kebasahan, atau misalkan mereka tidur di camp gitu kan, nggak mungkin juga. Ternyata di sana itu ada salah satu ritual adat daerah yang harus mereka lakukan sebelum mereka ini membangun mes di sana. Ya ibaratnya buat izin gitulah misi-misi, karena kan mereka ini mau membongkar hutan gitu kan, mau dibuka hutan baru gitu loh istilahnya. Makanya mereka tuh kayak cobalah buat menghargai gitu kan, menghargai adat daerah di sana. Nah, salah satu ritual yang harus mereka lakukan itu adalah menyembelih kerbau. Nah, nanti setelah disembelih ya, kepala kerbau tersebut itu harus ditanam di tanah itu. Nah, sebenarnya manajer itu tetap melakukan kok penyembelihan kerbau itu tetap dilakukan. Cuma sayangnya kepala kerbaunya itu sama si manajer tidak ditanam di tanah itu, melainkan sama dia kepalanya itu cuma dibuang begitu aja. Jadi manajer ini melanggar aturan yang seharusnya dilakukan di situ. Nah, itu yang ku bilang di awal tadi, yang kataku ada satu hal yang tidak dilakukan, yaitu tadi kepala kerbaunya sama dia dibuang, bukannya ditanam. Nah, dari sinilah kejadian-kejadian aneh pun mulai terjadi. Yaudah akhirnya mereka pun mulailah untuk membangun mes karyawan di sana. Cuman kan mereka belum bisa langsung bangun ya karena posisinya kan masih banyak kayu-kayu gede ya kan, kayu-kayu hutan. Nah, makanya mereka harus menggunakan alat berat yaitu eskavator untuk merobohkan kayu-kayu tempat di mana nanti mereka membangun mes di situ. Pembangunan mes pun sebenarnya cepet karena dikerjakan oleh banyak orang, ditambah bahan-bahan yang mereka gunakan untuk membangun mes itu nggak rumit. Bahannya cuma kayak kayu, balok, sama papan. Jadi kan ya mudah gitu loh membangunnya, itu nggak serumit kalau kita pakai bata, pakai semen ya kan, pakai apalagi kayu kerangka segala macem gitu kan, makanya bisa cepet jadi. Nah, di sini ada sesuatu hal yang agak aneh. Kenapa anehnya? Karena pada saat eskavator itu lagi merobohkan pohon-pohon dan juga dia lagi menggali untuk meratakan tanah, tiba-tiba kedengeran ada bunyi retakan keramik. Ternyata kalian tahu nggak, di sana itu ditemukan ada banyak banget keramik. Kayak misalkan ada piring, ada gelas, terus ada perabotan lainnya yang jadinya itu hancur karena tertimpa pohon dan juga kelindas eskavator. Nah, selain keramik, mereka juga di situ menemukan ada banyak uang koin sebelum zaman kemerdekaan. Uang koin kuno di situ banyak. Mereka yang melihat itu awalnya bingung ya bingung lah, maksudnya kayak lah siapa gitu kan orang yang naruh segala piring, gelas, perabotan dan segala macam, segala uang koin sebelum penjajahan pun koin sebelum kemerdekaan pun ada di sini tuh siapa gitu yang naruh kan. Nah, ternyata setelah dicari tahu, menurut informasi ternyata hutan itu digunakan sebagai tempat persembunyian warga pada saat masa penjajahan. Nah, bisa jadi perabotan itu adalah punya mereka dulu. Di malam harinya kalian tahu nggak? Salah satu karyawan di sana itu ada yang kesurupan. Nah, dia yang kesurupan ini mengamuk-ngamuk, Dia tuh ngamuk karena dia melihat semua perabotan yang dari keramik tadi itu hancur. Jadi sosok yang merasuki tubuh dia itu ngomong gini ke mereka, "Kalian jahat. Kenapa kalian selalu mengganggu kami? Kami sudah pindah berkali-kali, tapi kalian selalu merusak rumah kami. Sekarang kalian rusak piring-piringku." Nah, melihat kejadian itu, akhirnya manajer pun memanggil tetua adat untuk menangani masalah tersebut. Ya udah, masalahnya pun clear, ya kan? Nah, singkat cerita, akhirnya mes pun selesai dibangun, sudah bisa ditempati, dan pekerjaan mereka di perusahaan kayu itu pun dimulai. Nah, mereka bilang ya, pada saat mereka lagi bekerja gitu ya, mereka itu sering sekali yang namanya mendengar ada gangguan-gangguan kecil, kayak contohnya ada suara Miss Kunti ketawa, terus mereka melihat ada penampakan pocong gitu loh, sering gitu loh mereka tuh diganggu, diusil-usilin gitu, tapi mereka merasa ya udah biasa aja gitu, karena memang yang namanya kita kerja di tengah hutan ya kan, pasti ada lah gangguan-gangguan kayak gitu, dan kita nggak mungkin kan mau ngusir mereka ya kan, gimana cara ngusirnya, jadi kayak
ya udahlah biarin aja lah, mau lu ketawa kayak mau ngejengkang kayak lu mau kayang kayak terserah, yang penting kerjaan gua selesai. Tapi kalian jangan heran kenapa mereka suka diganggu, karena memang jam operasional perusahaan kayu ini sampai tengah malam. Jadi kayak eskavator, gergaji mesin atau alat berat yang lainnya itu masih kerja terus tuh sampai tengah malam. Sampai ada sebuah kejadian yang ini mulai agak-agak mengerikan gitu ya. Jadi ceritanya di suatu malam itu ada salah satu tukang potong kayu yang masih kerja sampai tengah malam kan. Ketika dia lagi menebang pohon, tiba-tiba dia mendengar ada suara dari belakang dia, dan suaranya itu bener-bener gede, menggelegar gitu loh, kayak suara marah. Tiba-tiba suara itu bilang gini ke si tukang potong kayu itu kan, "Berhenti, kalian beresek, berhenti," tanya gitu. Nah, tukang potong kayu yang mendengar suara menggelegar di belakang dia kaget gitu kan, dia panik gitu karena dia cuma dengar suaranya aja, nggak ada siapa-siapa di situ, Nah, karena dia panik, akhirnya dia pun berhenti bekerja dan langsung kabur lah ke mes karyawan. Terus beberapa hari kemudian ya, salah satu teman kerjanya Tante Andika yang namanya Om John, yang mana Om John ini adalah seorang operator ekskavator. Nah, dia ini bercanda lah sama Tante Andika, bercanda minta dibuatin bekal. Dia minta sambil ketawa-tawa gitulah. Ya mungkin gini kali ya, "Andika, boleh kali kita nyicipin masakan kamu, kayaknya kamu kalau masak tuh enak gitu, ya, lumayan lah kita nih bisa bekal, nggak usah repot-repot masak gitu kan, boleh kali kau nyicipin gitu kan," ya mungkin kayak gitu kali ya. Tapi sama Tante Andika beneran dibuatin bekalnya. Aduh, tante baik banget ya, ini kita jadi lapar nih ngomongin bekal. Jadi udah akhirnya setelah bekalnya dibuatin sama Tante Andika, Om John dan juga asistennya pun pergilah berangkat kerja sambil nenteng bekal dari Tante Andika. Sekitar tengah malam Om John ini mau istirahat. Dia mau istirahat sambil mau makan bekal bikinan Tante Andika tadi. Tapi dia istirahatnya itu di tengah hutan. Nah, pada saat dia lagi makan itu, tiba-tiba ada seorang kakek-kakek yang datang nyamperin dia dan ngajak dia ngomong. Si kakek ngomong kayak gini, "Kenapa jam segini masih kerja? Kejar target dari bos, kek. Bisa berhenti tidak? Kata bos harus capai target segera, kek. Kalau begitu, potong lehermu." Tiba-tiba si kakek nyuruh Om John potong lehernya. Di situ Om John langsung terdiam, terus tatapan matanya kosong, dan dia mengambil parang yang ada di pinggang dia, terus tiba-tiba tanpa sadar dia sampai semua nasi yang dia makan tadi itu semuanya tumpah keluar bercampur dengan. Dia tuh terpengaruh gitu loh dengan omongan si kakek tadi. Jadi ketika si kakek tadi memerintahkan itu, dia langsung melakukannya. Asisten Om John yang melihat kejadian itu, dia bener-bener panik, terus dia langsung lari kabur ke mes dengan meninggalkan Om John sendirian di dalam eskavator. Nah, ketika dia sampai di mes, yang dicari sama dia adalah Tante Andika selaku operator SSB. Nah, karena waktu itu dia panik banget dengan kejadian itu, ya akhirnya dia pun meminta tolong sambil teriak-teriak di mes itu. Kayak, "Tolong, tolong, tolong, tolong," gitu, sampai semua orang yang di mes itu kebangun ya karena kan posisinya itu kan tengah malam. Nah, karena dengar dia teriak-teriak itu pada kebangun kan, kayak, kenapa gitu. Ya udah akhirnya di situ Tante Andika pun langsunglah mencari bantuan dengan menghubungi asisten manajer. Wah, malam itu bener-bener gempar, heboh pokoknya. Ya gimana nggak heboh posisinya kayak gitu ya kan. Ya udah akhirnya Harto pun langsung dikerahkan ke TKP. Nah, pada saat di tempat kejadian perkara di situ Om John kondisinya udah bener-bener lemes banget Akhirnya ya udah Om John pun langsunglah dilarikan ke rumah sakit di kota terdekat, yaitu kota Palu. Nah, ketika sampai di rumah sakit, Om John sudah ditangani segala macam. Syukurnya Om John ini masih selamat, lehernya dijahit, tapi yang anehnya dia ini akhirnya menjadi bisu. Dan di sini posisinya Tante Andika pun nggak tahu gitu loh kenapa dia bisa bisu. Karena setelah dari kejadian itu, Om John ini sudah tidak pernah lagi kerja di perusahaan itu, Cuman katanya ada yang bilang kalau pita suaranya itu ikut kepotong, makanya dia nggak bisa ngomong. Setelah dari peristiwa itu, ada lagi kejadian lain. Kayak apa ya? Semakin banyak hal-hal aneh yang terjadi sama karyawan-karyawan di sana. Jadi kayak misalkan karyawan itu banyak yang sakit silih berganti. Bahkan ada nih ya, salah satu karyawan perempuan yang sering kesurupan. Lalu dia mencekik lehernya sendiri sampai kejang-kejang dan
Selain itu, ada lagi kejadian yang ganjal. Kalian tahu nggak? Ada salah satu tukang potong kayu yang bahkan dia itu memotong kakinya sendiri menggunakan gergaji mesin pada saat di tengah hutan. Dan dia melakukan itu secara tanpa sadar, dan dia sadar ketika kakinya sudah putus. Nah, menurut pengakuan dia pada saat dia masih sadar, dia merasa waktu itu dia lagi motong pohon kayu. Tapi entah gimana ceritanya, tiba-tiba malah dia memotong kakinya sendiri. Dan yang anehnya lagi, pohon kayu yang dia potong itu justru bener-bener nggak kepotong, boro-boro kepotong, kegores sedikit pun enggak. Bener-bener kejadian aneh itu terus terjadi gitu loh, dan yang kena imbasnya adalah para karyawan ini. Nah, sampailah di suatu malam, ketika Tante Andika mau tidur, lagi rebahan nih. Kan kalau rebahan kan kita ngadepnya ke atas ya, ke plafon kan. Pada saat dia lagi rebahan mau tidur itu, tiba-tiba kalian tahu nggak? Di atas plafon itu ya, muncullah kepala kakek-kakek, ukurannya besar, dengan posisi jenggot dan juga rambutnya itu ngejuntai ke bawah. Jadi dia tuh kayak nongol gitu loh, kayak nongol. Dan itu jelas. Dan tiba-tiba si kakek itu bilang sesuatu ke Tante Andika, kayak pesan gitu. Dia bilang kayak gini, sampaikan kok ke atas sih, kan dia ke bawah ya, salah. Harusnya kita ngeliat ke bawah nih, ulang. Jadi dia ngomong gini, sampaikan ke bosmu itu ya, dia itu tidak tahu adat. Aku minta potong 1 ekor kerbau, lalu kepalanya ditanam di sini. Kalau tidak dipenuhi, maka akan ada karyawan yang mati mengenaskan lagi sebagai gantinya. Tiba-tiba si kakek ngomong kayak gitu, dan tiba-tiba suara saya serak. Tante Andika yang melihat tiba-tiba ada kakek nongol itu ya, beliau tuh cuman kayak diem terus mengiyakan sampai si kepala kakek itu menghilang. Ya udah, setelah Tante Andika mendapatkan pesan malamnya dari si kakek, besokannya Tante Andika pergilah untuk menemui manajernya, yang pada saat itu posisinya dia lagi duduk di ruangannya bersama dengan asisten manajernya. Disampaikanlah ya kan pesannya sama Tante Andika kan, kayak, Pak, semalam ini saya ketemu sama kakek-kakek gitu kan, disampaikanlah sama beliau pesannya. Nah, tapi asisten manajernya ini denial, dia ngomong kayak gini, halah, apaan lagi sih? Kamu halusinasi aja itu. Yang gituan kok dipercaya? Lagian kan udah pernah dipotong juga kan. Udahlah, banyak-banyak ibadah aja. Tapi di sini Tante Andika pun menyanggah, beliau bilang gini, tapi Pak, yang diminta kakek itu kepala kerbaunya ditanam, bukan dibuang begitu aja. Karena perusahaan lain itu mereka menanam kepala kerbaunya di tanah itu. Gitu loh. Tapi ya itu, mereka berdua ini denial gitu loh, dan bersikukuh kalau mereka tidak perlu melakukan hal itu. Nah, ini 2 orang batu ya kan. Tapi ya yang namanya kita ini cuman karyawan biasa gitu ya, untuk melawan atasan sekelas manajer dan asmen gitu ya, kan tidak semudah itu ya. Jadi di situ Tante Andika tidak mau banyak berdebat, beliau cuma bilang, yang penting saya sudah sampaikan, Pak. Emang orang-orang begitu nggak bisa debat, percuma kita mau melawan pun tidak akan menang. Karena apa? Lagi-lagi kita cuman karyawan biasa, beda sama mereka yang punya jabatan. Canda ya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya juga dulu pernah jadi karyawan biasa, jadi aspirasi kita tidak didengarkan gitu ya. Jadi itu sudah hal biasa, dimanapun itu hal biasa. Oke, sekarang kita fast forward ke 1 bulan kemudian. Bisa 1 bulan kemudian ini ada salah satu juga nih teman kerjanya Tante Andika yang namanya Om Riko. Dia ini bercanda lah ke Tante Andika. Dia ngomong kayak gini, Andika, nanti kalau uangku banyak, aku lamar kamu ya. Tunggu aku gajian. Ya terus di situ Tante Andika cuma bilang kayak, ya udah kerja sana gitu kan. Ya udah, akhirnya Om Riko pun kerja lah, berangkatlah dia sama asistennya. Dan by the way, Om Riko ini juga adalah seorang operator ekskavator. Jadi dia tuh kerjanya bareng sama asistennya ke tengah hutan. Nah di sini ada lagi kejadian yang ganjal. Di tengah malam sekitar jam 1-an, tanpa alasan yang jelas, entah kenapa tiba-tiba ekskavatornya Om Riko itu terguling.
Nah, pada saat lagi terguling itu, asistennya itu berhasil melompat keluar, Sedangkan, Om Riko yang memang juga posisinya dia melompat keluar, justru dia ini malah tertimpa eskavator dan ikut terguling di kaki eskavatornya. Dan kalian tahu nggak sih, eskavatornya itu terguling sebanyak 7 kali sampai dia akhirnya terbenam di rawa-rawa. Karena lokasi dari tempat kejadian Om Riko ke mes itu cukup jauh, akhirnya tim penyelamat pun dipanggil, dan semua alat-alat pun dikerahkan supaya bisa mengevakuasi si eskavator dan juga Om Riko. Dan ketika penggalian dilakukan, di situ Om Riko ditemukan meninggal dengan keadaan badannya hampir tidak berbentuk lagi karena tertimpa eskavator berkali-kali. Nah, sedangkan asistennya masih selamat, ya karena pas dia lompat tadi tuh dia bisa menghindar. Kalian tahu nggak, ternyata eskavatornya itu tidak rusak parah. Dan anehnya lagi, ketika diangkat, diberdirikan, itu tiba-tiba mesinnya nyala seperti semula, seperti mesinnya itu masih bisa digunakan. Sedangkan kondisi Om Riko pada saat itu sudah kayak gitu. Aneh kan? Nah, setelah dari kejadian itu, Om Riko pun akhirnya dimakamkan dan eskavatornya itu dibawa pulang ke mes. Tapi yang anehnya adalah eskavatornya Om Riko itu suka tiba-tiba menyala sendiri setiap malam. Lalu setelah itu, mereka juga sering menemukan ada di dalam eskavatornya Om Riko. Padahal ya, itu kan sering dibersihin. Cuman nggak tahu kenapa setiap dibersihin, nanti tiba-tiba muncul lagi. Dibersihin lagi, muncul lagi. Dibersihin lagi, muncul lagi. Selalu kayak gitu. Sama setiap malam, eskavatornya Om Riko itu selalu nyala. Setiap malam selalu kayak gitu. Jadi siklusnya setiap hari itu selalu sama. Bahkan nih ya, di depan kamarnya Tante Andika itu sering juga ditemukan ada bercak. Malah ya katanya, salah satu temennya Tante Andika, dia tuh pernah ngeliat ada seseorang yang lagi berbaring di bawah tempat tidurnya Tante Andika. Di bawah ranjang gitu, kayak ada yang tidur gitu, tapi nggak tahu siapa. Ya katanya sih mungkin aja Om Riko itu datang di setiap malam. Oke, karena kejadian ini semakin lama semakin membuat karyawan di sana resah. Akhirnya apa? Manajer kembali memanggil tetua adat untuk menangani masalah ini. Mereka pun akhirnya kembali menyembelih kerbau dan kepalanya baru ditanam di situ. Mereka melakukan ritual yang memang seharusnya dilakukan. Nah, setelah mereka memenuhi syarat untuk menanam kepala kerbau di tanah itu, barulah setelah itu sudah tidak ada lagi kejadian-kejadian yang kayak eskavator nyala sendiri, ditemukan udah nggak ada lagi. Pokoknya semua gangguan-gangguan yang selama ini dialami sama para karyawan itu sudah tidak mereka alami lagi. Oke, itu dia tadi adalah cerita yang dialami oleh Tante Andika pada saat beliau bekerja di perusahaan kayu yang letaknya ada di tengah hutan di Sulawesi di tahun 1990. Dari kejadian ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita itu harus bisa menghargai tempat di mana kita berpijak. Kalau memang di sana punya aturan yang seharusnya dilakukan, ya udah lakukan aja selagi itu tidak merugikan siapapun dan tidak melenceng dari norma agama. Gak apa-apa, lakuin aja, karena kita nih orang baru gitu loh, kita tuh nggak tahu kan asal usul daerah sana tuh seperti apa yang pernah terjadi dan segala macam, kan kita nggak tahu. Kita sebagai orang baru, kita tuh harus saling menghargai gitu loh. Mereka menghargai kita sebagai pendatang, kita juga menghargai mereka sebagai orang yang sudah lama tahu kondisi di sana seperti apa. Udah nggak apa-apa gitu loh, nggak usah denial, nggak usah gimana-gimana, udah nurutin aja gitu loh. Walaupun mungkin secara logika itu terdengar tidak masuk akal, tapi kan kita nggak pernah tahu, ya kan? Mereka yang lebih tahu, ya jadi ya udah lakuin aja gitu, biar sebagai bentuk saling menghargai gitu. Dan pesan yang lain adalah ketika seorang karyawan biasa memiliki aspirasi, mohon untuk para petinggi-petinggi ini ya, mohon untuk didengarkanlah aspirasi karyawan ya.
didengarkan. Kalau misalkan karyawan ada pesan, ada sesuatu yang disampaikan, mungkin ada kritik dan saran atau apa, diterima gitu, jangan dibuang mentah-mentah ya, tolong ini mah. Karena walau gimana pun ya, karyawan biasa itu juga punya akal pikiran, mereka juga pinter gitu loh, mereka juga punya logika yang bisa dipakai. Jadi jangan diremehkan gitu loh maksudnya ya, tolong ini Maya buat orang-orang yang suka meremehkan karyawan-karyawan. Oke, aku sudah wakilkan ya kalian semua yang mungkin sedang kesal gitu ya. Aku ngomong begini tuh karena aku dulu juga pernah menjadi seorang karyawan, dan dimana saya juga pernah menyampaikan aspirasi tapi tidak pernah didengar. Ujung-ujungnya apa? Sekarang saya hanya bisa menertawakan mereka yang masih di sana. Kok kayak curhatan pribadi gitu ya. Udah segitu aja video hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai, dan terima kasih juga buat Tante Andika dan juga buat Kak Peta yang sudah mengizinkan aku untuk membawakan cerita ini. Aduh, saya sudah serak ya, sudah lapar. Biasa dulu sih kalau habis bikin video pasti lapar, heran. Udah segitu aja video hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian dapat update terbaru dari video-videoku. Dan jangan lupa tuh share juga kanca-kanca kalian supaya mereka tahu kalau ada channelku di bumi ini. Dan kalau kalian punya ide dan saran yang pengen aku bawakan di video selanjutnya, silahkan komen aja di bawah. Oke, udah segitu aja video hari ini. Kita ketemu lagi di next video. Bye bye.